Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan aplikasi Scratch ya. Hari ini kita akan coba membuat hal yang masih berhubungan dengan angka ya. Setelah sebelumnya kita belajar bagaimana membuat kalkulator sederhana ya. Jadi ceritanya nanti ada sprite yang bertanya mau melakukan perhitungan apa, misalkan kali bagi tambah kurang. Nanti dia akan bisa melakukan perhitungan dengan angka yang kita masukkan. Nah, hari ini masih berhubungan dengan angka juga ya. Hari ini kita akan buat eee, sebuah permainan sederhana gitu ya, di mana nanti, sprite yang kita masukkan ya, akan bisa menentukan angka yang kita masukkan, ya, angka yang kita ketikkan ya, itu bilangannya ganjil atau genap ya. Jadi misalkan nanti, sprite monyetnya akan bertanya, "Masukkan angka berapa?" Nanti kita masukkan sebuah angka, nanti dia akan menentukan angka tersebut adalah ganjil atau genap. Oke? Seperti biasa pertama kalian silahkan boleh ganti temanya, backdropnya, atau sprite yang kalian gunakan boleh diganti. Selanjutnya, eh, yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan perintah variabel ya, kita buat sebuah variabel baru. Make a variable, lalu kita ketikkan namanya misalkan angka ya, karena kita hanya butuh satu variabel saja. Terus kalau ini klik for all sprite, tidak usah diubah. Kita klik OK, nanti angkanya akan masuk di sini variabelnya. Setelah kita masukkan variabel, kita akan buat monyetnya bertanya. Jadi dia akan bertanya mau masukkan angka berapa gitu ya. Pertama perintahnya adalah when the sprite click. Oke. Jadi ini akan membuat dia bertanya saat dia diklik. Setelah masukkan when the sprite click, kita masukkan perintah sensing yaitu s ya, supaya nanti monyetnya bertanya. Kita ganti di sini misalkan angkanya berapa ya. Setelah itu kita masukkan juga answer ke sini ya, kita siapkan supaya ini sebagai penampung dari jawaban yang kita berikan. Jadi waktu kita tanya angkanya berapa, kita ketikkan misalkan 60, nanti di sini akan ada answer-nya 60. Ya, selanjutnya answer ini akan kita masukkan ke dalam variabel angka. Ya, kita perintah variabel, lalu kita pilih set. Set angka, ini karena tidak ada variabel lain, jadi kita pilih angka to answer. Set angka to answer. Jadi nilai dari angka yang kita masukkan, misalkan 70, akan masuk ke dalam variabel angka. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, setelah kita berhasil memasukkan angkanya dengan isi dari yang kita masukkan, ya, selanjutnya kita akan tinggal menentukan apakah bilangan yang kita masukkan atau angka yang kita masukkan itu ganjil atau genap, ya. Pertama, perintah yang harus kita masukkan adalah control, yaitu if, then, else. Ya, ini perintahnya mungkin agak baru ya. Kemarin kita pakainya hanya if saja satu. Kalau sekarang ada if dan else. Nah, if dan else ini sebetulnya fungsinya sama dengan if ada kondisi tertentu. Ya, if yang bagian atas itu sama dengan yang if yang biasa. Nah, tapi di sini ada tambahan else. Else itu adalah berisi ya, apa yang akan kita lakukan jika kondisi if yang atas itu tidak terpenuhi. Ya, kalau if atas kan cuma satu kondisinya, misalkan jika saya lapar maka saya makan. Itu kalau yang if saja. Nah, kalau if else itu contohnya misalkan jika saya lapar, maka saya makan. Nah, else ini adalah berisi jika tidak. Jadi jika tidak saya lapar, jika saya tidak lapar, maka saya tidak usah makan. Itu isinya else. Atau misalkan contoh lain, misalkan jika saya pergi ke sekolah jam 6, maka saya akan datang tepat waktu. Ini di sini. Jika tidak, maka saya akan terlambat. Jadi di sini adalah kondisi dari kebalikannya if yang di atas. Oke. Nah, di if ini kita akan masukkan bagaimana kita memeriksa apakah angka yang dimasukkan oleh kita kepada si monyet ini itu ganjil atau genap. Cara memeriksanya gimana? Oke, kalau misalkan di dalam matematika menentukan angka itu genap atau ganjil adalah dengan membaginya dengan angka 2, ya, benar ya. Misalkan angka tersebut dibagi dengan angka 2, jika dia habis ya dibagi 2, dia adalah genap. Tapi jika dia tidak habis dibagi 2, dia adalah ganjil. Atau misalkan sederhananya kalau bilangannya bisa dibagi 2 dia genap, kalau tidak bisa dibagi 2 dia ganjil. Tapi penjelasan lebih lengkapnya adalah jika angka tersebut habis dibagi 2 atau waktu dibagi 2 sisanya 0,
dia adalah genap. Tapi kalau dia dibagi dua tapi ada sisanya, ya ada sisanya satu, ada sisanya angka lain, dia adalah bilangan ganjil. Oke, itu. Nah, jadi di sini kita akan lakukan pemeriksaan jika angkanya habis dibagi dua. Ya, kita akan lakukan itu di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan operator. Operator yang akan kita gunakan adalah operator mod. Nih, mod. Mod itu singkatan dari modulus ya. Modulus itu adalah ini sebenarnya agak baru di kalian ya. Modulus ini atau mod ini adalah operasi untuk mencari nilai dari sisa pembagian ya. Bisa ulangi, mod ini adalah fungsi atau perintah untuk mencari nilai hasil dari sisa pembagian. Misalkan 20 dibagi 2, sisa baginya berapa? 0 ya, karena sudah habis, tidak ada lagi sisanya. Misalkan contoh yang lain, 21 dibagi 2, sisa baginya ada 1. Nah, itulah fungsi dari mod, mencari nilai dari sisa bagi. Coba kita praktekkan ya. Ini kita coba, ini modnya, lalu kita masukin variabel angka tadi. Angka mod 2. Ya, kita akan cek. Serulang, angkanya berapa? Misalkan angkanya 40. Enter. Kita klik di sini angka mod 2-nya 0. Karena 40 dibagi 20 dibagi 2 yaitu sisa baginya 0. Misalkan bisa diganti jadi 57. Enter. Kita cek lagi 1. Karena 57 dibagi 2 ya, sisanya 1. Ya. 57 dibagi 2 berapa? 2 kali 56 bagi 2 25 28 ya. 5 kali 28 2 kali 28 56 dikurang sisa 1. Misalkan angka yang lain. 65. Sisa baginya 1, sama. Karena 64 dibagi 2 bisa, sisanya 1. Ya, jadi angka mod 2 akan mencari sisa pembagian antara angka dengan 2. Nah, itu pertama. Kita sudah berhasil mencari sisa baginya. Sekarang kita tinggal tentukan deh. Ya, kalau hasil dari penghitungan ini adalah 0, atau dengan kata lain, angka dibagi 2 hasil sisa baginya adalah 0, maka dia adalah bilangan genap. Sebaliknya, jika dia tidak 0 atau jika dia nilainya 1 atau angka yang lain, dia adalah ganjil. Nah, sekarang ini tinggal kita masukkan di bagaimana memeriksa ini adalah 0 atau tidak hasilnya. Kita tinggal masukin perintah operator dan operator sama dengan. Oke, operator sama dengan. Kita tinggal masukin deh perhitungan angka mod 2 ini ke dalam sini. Lalu kita ganti sama dengannya adalah 0. Ya. If atau jika sisa bagi dari angka dengan 2, angka dibagi 2 sisa baginya sama dengan 0, maka kita masukin perintah loops, kita buat dia say angkanya adalah genap. Yang lain atau kondisi selain itu atau dengan kata lain jika dia tidak 0, berarti di sini else-nya berarti dia adalah ganjil. Kita masukin ke sini say angkanya adalah ganjil. Sudah deh, selesai. Kita cek angkanya berapa? 60. Enter. Angkanya adalah genap. Bisa ulang. Angkanya berapa? Misalkan 91. Enter. Angkanya adalah ganjil. Seperti itu ya. Caranya kita membuat sebuah permainan sederhana yang menentukan apakah bilangan yang kita masukkan itu ganjil atau genap. Nah, perintah yang baru kita uh, pelajari hari ini adalah if dan else. If else. Ini mirip dengan if, tapi ini ada else-nya. Ya, else itu adalah menampung apa yang akan kita lakukan ya jika kondisinya berkebalikan dengan kondisi yang ada di if ini. Itu fungsinya. Lalu kita masuk ke perintah yang lain juga adalah mode yang ada di operator, yaitu perintah untuk mencari sisa bagi ya. Sisa bagi dari kedua angka. Dalam hal ini kita akan membagi angka yang kita masukkan dengan 2, kita cari sisa baginya berapa. Kalau 0 berarti genap, kalau tidak atau kalau bukan 0 dia berarti ganjil. Seperti itu untuk pembelajaran hari ini ya, silahkan dicoba untuk membuat yang ini ya. Kita membuat bilangan itu ganjil atau genap ya secara otomatis dengan menggunakan Scratch.
Oke, silakan selamat mencoba. Terima kasih.